Apakah magnet itu? Istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik berasal dari suatu wilayah di Yunani kuno ya. Jadi nama suatu wilayah di Yunani kuno yang pada tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda ya seperti batu di alam ya, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya yaitu magnesia tadi, maka benda tersebut kemudian diberi nama magnetik. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Setelah mengamati berbagai kejadian atau fenomena, ternyata kemampuan magnetik untuk menarik besi yang terkuat berada pada dua bagian ujungnya. Oleh karena itu, kedua ujung tersebut kemudian diberi nama kutub magnet. Jika sebuah magnet digantung, misalnya dengan tali, maka kedua ujungnya akan menghadap ke arah utara dan selatan. Oleh karena itu, masing-masing dari kedua ujung tersebut diberi nama kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Penggunaan magnet dalam kehidupan manusia sudah dilakukan oleh bangsa Cina sejak 4.500 tahun yang lalu. Mereka menggunakan magnet sebagai petunjuk arah yang kita namakan sekarang menjadi kompas. Pada waktu itu kompas dibuat dengan cara mengambangkan atau mengapungkan jarum bermagnet di atas permukaan air, karena pada saat itu perdagangan antar bangsa semakin berkembang, dan pada tahun 950 Masehi penggunaan magnet sebagai petunjuk arah dikenal oleh bangsa Eropa. Magnet dibuat menjadi berbagai macam bentuk dengan ukuran dan kekuatan magnetiknya yang berbeda-beda. Ada yang dibentuk seperti batang sehingga dinamakan magnet batang, ada yang dibentuk seperti jarum sehingga dinamakan magnet jarum, ada yang dibentuk seperti silinder sehingga dinamakan sebagai magnet silinder, dan ada pula yang dibentuk seperti ladam pada sepatu kuda ya, sehingga dinamakan magnet ladam. Sedangkan pengelompokan sifat kemagnetan pada bahan yang berdasarkan daya tariknya terhadap magnet adalah sebagai berikut. Pertama adalah bahan diamagnetik, yaitu bahan yang tidak tertarik atau bahkan menolak magnet. Contohnya adalah bismut, bensin, dan plastik. Yang kedua adalah bahan paramagnetik atau bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Yang ketiga adalah bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobal, dan nikel. Walaupun dibuat dengan berbagai macam bentuk, ukuran, dan kekuatan yang berbeda, tetapi dalam suatu magnet selalu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Baik, teman, misalkan saya memiliki suatu magnet ya, seperti ini. Ini adalah kutub utara, north, dan ini kutub selatan, south ya. Nah, pada magnet ini maka akan timbul medan magnet ya. Ini saya gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, aturannya adalah bahwa medan magnet itu berasal dari kutub utara atau north menuju ke kutub selatan atau south. Nah, ini yang ada di luar. Jadi kalau di luar daripada magnet itu dari north to south ya, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, adapun untuk di dalam magnetnya itu sendiri, arahnya adalah dari south ke north. Berkebalikannya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, terlihat ya. Jadi, untuk di luar daripada magnet, dari north ke south ya, seperti ini. Sedangkan di dalamnya adalah dari south ke north. Ini sangat penting ya teman-teman ya.
Oke, dimisalkan saya memiliki sebuah magnet ya. Seperti ini. Ada kutub utara dan selatan ya. Kemudian saya potong. Maka saya akan mendapatkan potongan tadi ya, potongan dari magnet yang dari awal tadi itu juga memiliki kutub utara dan selatan juga. Demikian juga ini saya potong lagi akan mendapatkan kutub utara dan selatan lagi juga seperti itu gitu. Jadi ini salah satu sifat kemagnetan ya. Kalau kita potong, maka kita akan mendapatkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita ada di bumi ya teman-teman ya, dimana bahwa bumi itu merupakan magnet yang sangat besar ya. Kenapa? Karena ya memang inti bumi itu terdiri dari bahan-bahan logam ya, sehingga bumi itu merupakan magnet yang sangat besar. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada kutub utara ya, itu adalah magnetnya adalah kutubnya adalah selatan. Sedangkan di kutub selatan ya secara geografik ya, magnetnya adalah kutub utara. Nah, ini seperti ini ya. Sehingga arah daripada garis magnetiknya adalah dari kutub utara menuju selatan. Seperti ini ya. Nah, ya. Jadi kita harus mengerti ya antara kutub geografik yaitu utara, magnetnya adalah kutub selatan, sedangkan geografik kutub selatan magnetnya adalah kutub utara, sehingga arah medan magnetnya dari utara magnet ini yang ada di kutub selatan menuju ke magnet yang ada di selatan yang berada di kutub utara, seperti itu.